Mengapa laki-laki sangat membutuhkan wanita? Ya sama-sama membutuhkan lah. Wanita butuh laki-laki, wanita butuh sandaran. Kalau laki-laki butuh apa ya? Butuh butuh apa ya? Butuh sandaran juga lah. Butuh ada yang meluk juga lah. Sekarang gue baru paham kenapa orang-orang pengen punya pasangan. Bukan perkara pengen romantis-romantisan, tapi sesimpel we need to someone to talk. We need someone to understand what our feeling. Tempat keluh kesal, tempat buang sharing, tempat buang cerita yang ada di isi kepala. Tuh. Jadi sekarang gue baru paham kenapa orang-orang pengen banget punya pasangan. Ya bukan perkara karena pengen romantis-romantisan, tapi we need to someone untuk berbicara. Untuk sebagai penopang sandaran juga ada. Beberapa orang memang diciptakan seperti pelangi, sangat indah, tapi betapa kerasnya kamu mencoba mendekati, dia takkan pernah bisa diraih. Aduh, kumaha tuh. Semakin kita menua, kehidupan tidak semakin mudah. Tapi terlihat mudah karena kitalah yang menjadi semakin kuat dan kokoh selayaknya berlian yang terus ditempa. Setinggi-tingginya orang yang egois, orang-orang yang apa ya, kalau menurut gue ya kayak istilahnya kayak apa sih? Kalau orang Sunda tuh bilang jika turun cai hujan cikaracak ningang batu gitu, yang maksudnya itu apa, karena sering air hujan itu sering kali menimpa batu ya gitu, maka si batu itu lama kelamaan bakal deklok. Apa sih namanya deklok ya kalau bahasa Indonesia itu apa ya, ya deklok sih. Jadi lama-lama bakal luluh juga gitu, bakal turun juga egoisnya. Kalaupun pada akhirnya aku harus menyerah, setidaknya aku pernah mati-matian tidak ingin kalah oleh keadaan. Wih, ini fighting, berjuang ya untuk ngedapatin pasangannya mungkin kali ya. Terus fighting ya, terus aja lah, berusaha lah. Meskipun akhirnya ditolak juga, meskipun akhirnya di endingnya nggak diterima juga, ya nggak apa-apa. Kita suka sama seseorang tuh kayak ngelamar kerja gitu. Kita ngelamar kerja ke perusahaan anu, ya kalau diterima alhamdulillah gitu ya, berarti zona nyamannya sudah ditemuin. Tapi kalau zona nyamannya udah nggak cocok, nggak pas, ya pasti ditolak, pasti nggak diterima, seperti itu. Terus nyari lagi, ya jangan pernah bosan nyari sih. Mau nyari silahkan, mau nyari sambil nungguin juga nggak apa-apa. Hal tersulit adalah ketika aku sakit untuk bertahan denganmu, tapi aku juga tak mampu hidup tanpamu. Anjir. Gila sih. Kenapa aku tidak pernah merasa bosan dalam mencintai? Bukankah sebelum-sebelumnya membuatku lelah dan bosan?
Mencintai tanpa balasan, bahkan pengkhianatan sekalipun. Apa mungkin tulisan ini dapat menjadikanku lelah dan bosan? Entahlah, aku mengikuti alur ini saja, rencana Tuhan pasti terbaik. Oh, menahan rindu itu berat. Itu kata-kata Dilan ya. Kamu jangan rindu, berat katanya. Menahan rindu itu berat, dan juga menahan untuk tak mengganggumu, menahan rasa cinta untuk tidak terucap itu juga berat. Menahan agar terlihat baik-baik saja dan tetap gigih bertahan juga hal yang sangat berat. Di tengah-tengah semua orang nyuruh untuk menyerah, di saat engkau mencoba untuk tak menghiraukanku, hanya Tuhan kini yang kuharap seperti apa yang harus kujalani saat ini. Oh, ikhlas ya. Ini kalau gue cerna ini dia udah ikhlas ya. Mengikhlaskan aja sih kayak ini. Wih, keren sih. Nyatanya menyimpan 1000 rasa sendirian, sakitnya menyesakkan dada. Memilukan hati yang tak terluka. Pernahkah kau mencoba bertahan namun akhirnya memaksa untuk melepaskannya? Mengapa? Sebab aku telah berjuang sendirian. Terima kasih atas rasa perih yang kau beri selama ini ke aku. Ini sih kalau udah ada kata-kata terima kasih atas rasa perih ini, aduh. Perih apa lagi sih yang dibuat ya? Luka apa lagi yang sering dibuat seorang laki-laki? Luka apa lagi yang sering dibuat seorang wanita kepada laki-laki gitu. Ini gak hanya pria, gak hanya cewek, jadi gue samain aja ya. Jadi rasa luka apa sih yang sering ditimbulkan sama laki lu gitu? Rasa luka apa sih yang sering ditimbulkan cowok lu sama cewek lu gitu? Apa aja gitu. Ya luka atau sakit hatinya ini mau dipertahankan atau mau disimpan gitu. Kalau menurut gue ya, jika rasa luka atau kecewa terus dipertahankan, terus disimpan aja ya, dilama-lamain ya tahu sendiri hasilnya. Setiap lu deket, setiap ada orang yang mau mulai apa ya, mengisi hati lu, tapi lu masih nyimpen perasaan-perasaan luka kecewa gitu. Jadi di saat ada orang yang datang pengen mencintai kamu tuh baik-baik gitu dengan apa ya, jadi ketika lu selalu ingat karena perasaan yang ditahan, yang disimpan, lukanya itu dilama-lamain gitu, akhirnya lu merasa gue karena dulu gue udah dikecewain, jadi gue belum siap nih kayaknya untuk menerima orang baru lagi ya. Itu kalau menurut gue namanya masih belum move on. Karena kalau orang yang udah move on, udah bisa ngelepasin, udah bisa ninggalin, udah bisa ngubur-ngubur, udah bisa ngedelete, ngeformat rasa-rasa luka, kecewa, sakit hatinya, semuanya, rasa bencinya udah dia buang, udah dia kubur. Itu yang namanya kalau menurut gue udah bisa move on. Tapi kalau orang-orang yang masih belum bisa move on, nah berarti dia belum bisa ninggalin rasa-rasa kecewanya, rasa-rasa sakit hatinya, lukanya, bencinya masih disimpan dalam-dalam gitu. Masih diingat, disimpan, diulang lagi, disimpan lagi, diulang lagi, diungkit lagi, rasa kecewanya, rasa lukanya, rasa sakitnya, rasa bencinya diingat lagi. Ketika ngobrol sama orang lain pun dia pasti gitu, dia curhatnya pasti kayak diungkit lagi rasa kecewanya sama mantannya, diungkit lagi
sakit hati, luka karena mantannya diungkit lagi, bencinya karena mantan diungkit lagi ke orang baru itu. Ya gitu, contoh kalau misalkan orang-orang yang, ya kalau menurut gue ya, yang belum bisa move on itu yang kayak gitu. Mereka itu belum bisa ninggalin, masih nyisain, masih nyimpen bekas-bekas luka, kecewa, sakit hati, bencinya. Masih disimpan bertahun-tahun lamanya gitu. Ya seperti itu sih, tapi nggak tahu juga, balik lagi ya Allahu alam, aku nggak cepat menilai orang itu kayak kecewa orang itu kayak gimana, aku nggak tahu, Allahu alam nggak tahu.